Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-65, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya pasal yang ke-65, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-65, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Renungan hari ini berjudul Pemulihan yang Indah, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, dalam bukunya yang luar biasa yang berjudul Art plus Faith, A Theology of Making, seniman terkenal Makoto Fujimura menjelaskan tentang seni Jepang kuno yang disebut kintsugi. Sang seniman mengambil tembikar yang telah pecah, awalnya adalah cawan teh, dan menyatukan kembali pecahan-pecahannya dengan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, sehingga terbentuk ulir-ulir kemasan pada bagian-bagian yang disatukan. Fujimura menjelaskan kintsugi bukan hanya memperbaiki tembikar yang pecah, melainkan juga menjadikannya lebih indah daripada aslinya. Kintsugi pertama kali digunakan berabad-abad lalu ketika cawan favorit seorang panglima perang pecah lalu diperbaiki dengan sangat indah. Sejak itu kintsugi menjadi seni yang sangat dihargai dan dikagumi. Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Allah dengan piawai melakukan pemulihan semacam itu terhadap dunia. Meski kita telah dirusak oleh pemberontakan kita dan hancur oleh keegoisan kita, namun Allah berjanji akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17. Allah tidak berencana hanya memperbaiki dunia yang lama, tetapi justru menjadikannya benar-benar baru. Mengambil apa yang telah hancur dan kemudian merancang dunia yang berkilauan dengan keindahan yang baru. Ciptaan baru ini sangat menakjubkan sehingga kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dengan ciptaan baru ini, Allah tidak akan menutupi kesalahan-kesalahan kita, melainkan akan melepaskan kuasa kreatifnya, yakni kuasa yang mengubahkan hal-hal buruk menjadi indah dan segala sesuatu yang mati bernapas kembali. Ketika memandang hidup kita yang telah hancur, kita tidak perlu putus asa.
karena Allah sedang mengerjakan pemulihannya yang indah. Sahabat ODB, bagian apa dalam hidup Anda yang membutuhkan pemulihan yang indah? Lalu bagaimana gambaran tentang ciptaan baru ini membangkitkan harapan dalam diri Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, pulihkanlah aku dan perbaharuilah duniaku. Amin. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku, Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan tukiku Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani taat perintah-Nya. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah pasti ditolong-Nya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah, Ia selamatkanku, tak binasalah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku, Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan tukiku Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani taat perintah-Nya.
diri